semua, perkenalkan saya Bunga Apriana Gultom dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perulangan dalam JavaScript. Jadi, pada 2 video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan operasi aritmatika sederhana dan juga bagaimana menghitung besar belanja pada sebuah toko. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang perulangan dalam bahasa pemrograman JavaScript. Perulangan sendiri merupakan struktur kontrol yang memungkinkan kode untuk dijalankan berulang-ulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi, jenis-jenis perulangan yang umum digunakan dalam JavaScript yaitu ada for loop, while loop, dan juga do while loop. Jadi, for loop digunakan untuk mengulangi kode untuk jumlah iterasi yang spesifik dan sudah diketahui. Sedangkan while loop digunakan untuk mengulangi kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Dan do while loop digunakan untuk mengulangi kode minimal sekali, lalu mengulangi kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi, perulangan sangat berguna dalam pemrograman JavaScript untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan meningkatkan efisiensi kode. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai dan simak video penjelasannya. Jadi, seperti yang saya katakan di awal video, di sini saya akan mendemokan bagaimana caranya melakukan perulangan dalam JavaScript. Jadi, seperti yang sudah saya katakan, ada beberapa jenis perulangan yang ada dalam JavaScript. Jadi di sini saya akan mendemokan JavaScript untuk perulangan for loop. Jadi for loop sendiri merupakan struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan kode untuk dijalankan berulang-ulang kali untuk jumlah iterasi yang spesifik. Jadi berikut adalah sintaks dasar untuk perulangan for loop. Jadi di sini kita menuliskan struktur dasar HTML. Selanjutnya saya akan menuliskan perulangan for loop. Jadi, kode JavaScript ini merupakan contoh penggunaan for loop untuk mencetak teks Vcom Unica sebanyak 100 kali. Jadi, berikut adalah hasilnya. Jadi, selanjutnya saya akan menambahkan garis bawah setiap kata Vcom Unica. Maka hasilnya adalah dapat kita lihat setiap teks Vcom Unica memiliki garis bawah. Jadi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini menandakan bahwa perulangan akan dilakukan selama kode yang kita tuliskan masih di dalam kurung kurawal buka ini. Jadi selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana caranya membuat 100 button yang ketika kita klik maka akan tampil notifikasi. Jadi di sini kita buat struktur dasar HTML-nya. Jadi sama seperti sebelumnya kita tuliskan perintah dasar untuk perulangan for loop-nya. Jadi berikut adalah hasilnya. Jadi dapat kita lihat kita sudah membuat 100
button, tapi ketika diklik maka tidak muncul apa-apa. Jadi selanjutnya bahkan jadi berikut adalah hasilnya dari perulangan button. Jadi ketika kita klik maka akan tampil notifikasi di atasnya. Jadi ketika kita klik maka terdapat notifikasi yang dimana terdapat sesuai dengan nomor yang sesuai. Oke. Jadi di sini selanjutnya kita akan mengatur style atau kita akan mengatur buttonnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa menambahkan maka di sini kita buat button. Di sini kita mengatur tinggi, mengatur lebar dari kotak dari buttonnya. Mengatur tinggi, dan berikut adalah hasilnya. Jadi selanjutnya kita akan mengatur margin dari setiap button agar tidak terlalu rapat. Marginnya tuh berikut adalah hasilnya. Jadi kita juga bisa menambahkan background, warna background dari buttonnya itu kita bisa coba, bisa atur. Oke, berikut hasilnya. Jadi warna dari buttonnya berubah. Jadi kita juga bisa membuat ketika kursor diarahkan ke arah button, maka dia bisa berubah menjadi pointer. Jadi kita ubah di sini. Button sini kita ubah kursor. Berikut adalah hasilnya. Jadi ketika kursor diarahkan ke button, maka dia berubah menjadi pointer. Dan juga kita bisa mengubah ketika kursor diarahkan ke button, maka warnanya bisa berganti. Jadi di sini kita bisa ubah. Jadi di sini kita dapat mengubah warna menjadi merah atau warna lainnya sesuka kita. Jadi saya akan pilih
Jadi berikut adalah hasilnya, kita bisa lihat. Jadi di sini ketika kursor diarahkan ke button, maka warnanya akan berubah, dan ketika diklik, maka akan muncul notifikasi. Jadi sekian demo dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.